Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 55 ayat 23. Saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan orang menjadi khawatir. Tapi yang pasti sesungguhnya kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga katakan kekhawatiran tidak menambah sahasta saja pada jalan hidup seseorang. Tetapi sekalipun kekhawatiran itu nggak baik, ya kita semua sepakat ya, kekhawatiran itu tidak menyenangkan. Kekhawatiran itu hal yang mungkin kita nggak mau sebetulnya menghadapi. Tapi kita tanpa disadari ya seringkali justru memelihara kekhawatiran. Kenapa? Firman Tuhan sampai berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan aku serahkan khawatirku, tapi masih khawatir juga. Yang kamu serahkan apa? Kan firman-Nya jelas berkata serahkanlah khawatirmu. Sudah menyerahkan khawatir kok masih ada khawatir? Pertanyaannya yang kita serahkan apa? Apakah kekhawatiran kita ini sudah kita serahkan sepenuhnya? Atau sebagian kita serahkan, sebagian masih kita pegang terus? Apa untungnya? Kita sepakat sebetulnya kekhawatiran tidak membuat hal yang baik bagi hidup kita dan semua orang nggak mau sebetulnya khawatir. Tapi tanpa disadari semua orang menikmati kekhawatiran. Ya, orang cenderung memilih khawatir daripada tenang. Kok aneh? Firman Tuhan jelas berkata, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Janji Tuhan jelas. Kalau kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita. Dipelihara Tuhan itu dicukupi, dilindungi, disertai, ditolong. Ya, pokoknya semua yang terjadi dengan hidup kita itu ada dalam pandangan Tuhan. Ini luar biasa. Kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara hidup kita. Ya, kita dipelihara oleh orang tua kita saja, kita bersyukur. Ya, kita dicukupi kebutuhan kita, apalagi Tuhan yang memelihara. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Karena itu kalau kita menyerahkan kekhawatiran, seharusnya yang kita terima adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup kita. Memang, sekali lagi ya, kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tetapi sekalipun diizinkannya sesuatu yang mungkin menurut kita nggak baik itu terjadi, itu
tidak akan menghancurkan kita. Sebab tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya kita dibiarkan goyah. Dia yang akan menolong kita. Kalau diizinkan kita mengalami problem, mengalami pergumulan yang sulit, ya sebesar apapun, sesulit apapun, sesungguhnya itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kita, membentuk hati kita, membentuk iman kita, membentuk pengharapan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah-masalah? Sudah berdoa, sudah melakukan ini itu, tapi kok masih ada? Pertanyaannya, apakah masalah yang terjadi itu mengubah imanmu, meneguhkan imanmu kepada Tuhan, atau justru melemahkan? Kalau sampai kita menjadi lemah gara-gara hal itu, kerugian besar. Kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, hal-hal kekhawatiran datang dalam hidup kita. Akhirnya kita meragukan Tuhan. Itu satu tipu muslihat iblis. Kita harus hati-hati, jangan terjebak olehnya. Kita mesti sadari bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, tidak akan menegakkan kita. Ya, sekalipun kadang kita diizinkan mengalami goncangan, itu tidak akan membuat kita hancur. Karena Tuhan pasti menolong kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Asalkan kau hidupi kebenaran, hidup sesuai firman Tuhan. Ya, termasuk menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Engkau dipelihara Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan. Engkau disertai Tuhan. Ya, sebesar, sesulit, ya, apapun permasalahan hidupmu, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong engkau. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Miliki iman yang teguh. Tetap percaya kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu. Saat kau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya, sebagai gantinya, terima damai sejahtera. Sekali lagi, ya, kekhawatiran itu lawannya damai sejahtera. Orang yang khawatir gak tenang hidupnya. Tetapi ketika sudah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, terima damai sejahtera Tuhan. Jangan khawatir lagi. Percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan memelihara akan hidupmu. Tuhan yang tidak akan membiarkan engkau mengalami goncangan untuk selama-lamanya. Tidak akan membiarkan engkau mengalami beban yang melampaui batas kekuatanmu. Dia Tuhan yang menolong hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kekhawatiran tidak ada gunanya bagi hidup kita. Serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidupmu, terima damai sejahtera. Dan Dia juga akan menolong hidupmu, membebaskan engkau dari segala keadaanmu, sehingga engkau mengalami kemenangan. Biarlah kemuliaan harus kembali kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur diingatkan pagi ini Tuhan. Seringkali kekhawatiran menguasai pikiran, bahkan hati dan hidup kami. Kami tidak mau ada kekhawatiran, tapi seringkali itu datang Tuhan. Kami belajar hari ini menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami. Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan menyertai kami. Bahkan Engkau tidak akan membiarkan kami goyah oleh karena keadaan itu Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya kami goyah. Tapi Engkau yang akan menopang, menguatkan kami. Untuk kami bangkit dan kuat kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan serta pertolongan-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.